Halo guys, welcome back to our channel di Socket Space Indonesia. Ya, jadi di sini kita mau membahas mengenai apa-apa aja servis di Socket Space Indonesia. Betul. Jadi sebenarnya gini, video kemarin itu kita udah ngejelasin nih beberapa servis Socket Space Indonesia ini. Siapa itu Socket Space? Ya, betul. Jadi apa yang kita kerjain, apa yang kita kasih jasanya. Iya, betul. Dan siapa-siapa aja yang udah kerja sama kita ya. Nah, cuman kemarin itu kita baru introduction-nya aja ya, belum secara detail. Jadi sekarang nih pengen tahu nih secara detail apa itu Socket Space dan servis-servisnya apa saja. Karena kan mungkin orang-orang masih pada bingung dan bertanya-tanya ya, apa sih ini Socket Space Indonesia? Apa yang membedakan Socket Space Indonesia dengan perusahaan-perusahaan startup lainnya gitu? Banyak ya. Keunggulan kita apa aja dan apa aja yang bisa kita jamin dan berani nih kita kasih dan yang nggak dikasih sama perusahaan startup lainnya. Apa aja sih sebenarnya Mas Panji? Boleh dijelasin? Ya, terima kasih banyak Mbak Dina sudah menjelaskan. Jadi Socket Space ini beda dari yang lain ya, IT yang lain. Jadi ada 5 service dari yang kita sediakan. Ya, 5 service tuh apa aja gitu. Yang pertama itu ada namanya Socket Cloud. Socket Cloud. Yang kedua ada Data Space. Yang ketiga ada Socket AI. Yang keempat ada Socket VR. Yang kelima Socket aplikasi. Kayak gitu. Nah, jadi aplikasi ini tuh aplikasi apanya sih? Bikin aplikasi apa developmentnya atau apa? Ya, jadi di Socket aplikasi ini jadi di mana jasa service kita, yaitu kita ada jasa service untuk maintenance atau monitoring, ya aplikasi untuk develop juga dari aplikasi mobile apps, Android dan iOS kayak gitu. Jadi semua dari e-commerce, dari company, dari pemerintahan itu ada semuanya. Nah, sebenarnya gini, kalau misalnya di restoran itu ada namanya menu best seller ya. Betul. Nah, kalau di Socket Space sendiri ini best sellernya apa sih? Ibarat kita kalau mesen menu nih, wah ini nih yang sering banget dipesen sama orang gitu. Nah, terus dari 5 jasa kita ini banyaknya apa sih yang dipakai sama orang-orang? Semua sih, Mbak Dina. Semua. Oh, jadi emang 5 service kita udah menjanjikan karena udah teruji sama tim engineer yang udah bersertifikat kayak gitu. Jadi klien-klien udah nggak ragu lagi untuk menggunakan kita. Jadi hampir rata-rata udah semua service udah ada kliennya ya. Kayak Socket Cloud gitu sama PUPR kayak gitu, Big Data ada, VR sama Pertamina kemarin kita. Aplikasi apalagi kan, Socket aplikasi apalagi udah banyak lah kita untuk ngedevelop beberapa aplikasi dari pemerintahan maupun swasta kayak gitu. Oh, jadi semuanya unggul ya dari 5 ini. Tapi sebenarnya yang paling banget sering yang sekarang nih, zaman sekarang nih yang sering banget diminta oleh klien tuh apa sih sebenarnya? Rata-rata sih kita di Socket Cloud sama aplikasi ya, yang sekarang lagi booming juga di cloud computing kan. Sekarang jadi kami salah satu startup yang menggagas salah satu service yaitu adanya Socket Cloud, yaitu mengelola cloud computing di Indonesia kayak gitu. Jadi sebenarnya cloud computing itu tempat untuk apa sih gitu? Jasa kita tuh ngapain sih? Socket Cloud namanya, yaitu di mana kalau misalkan ada infrastruktur dari klien mau dialihkan ke public cloud seperti Google Cloud, AWS ataupun Azure kayak gitu. Atau kita ada perusahaan Anda yang mau imigrasi dari on-premise, data on-premise ke Google Cloud kayak itu atau cloud base. Itu bisa juga. Kayak PUPR kan kayak gitu. Mau jadi dari on-premise mereka jadi masih manual semuanya. Jadi kita alihkan ke cloud base kayak gitu. Jadi biar lebih efisien juga, biar lebih aman, security-nya lebih kuat juga. Kayak gitu. Ini jarang juga sih yang startup yang kita di Google Cloud kayak gitu. Karena semua ya rata-rata untuk memakai jasa cloud itu untuk maintenance-nya itu lebih murah juga. Mau ada di kita itu sistemnya itu ada namanya Cloud Run. Itu salah satu unggulan dari kita juga. Jadi di mana untuk bayarnya itu by request kayak gitu. Jadi serverless lah. Keinginan klien ya. Betul. Jadi ini salah satu keunggulan juga kita gitu.
cloud yang kita gunakan juga serverless, jadi by request itu. Jadi untuk sebuah bisnis ini lebih efisien juga ya untuk sebuah bisnis. Oh, jadi misalnya klien tuh pinginnya ini aja, ininya aja kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan biayanya juga ya gitu. Jadi kan untuk server itu rata-rata mau konstan ya bayarnya. Oke. Jadi rata-rata kalau misalkan bayar server maupun hosting server nih ya, itu kan rata-rata konstan per bulannya. 800.000, 1 juta. Kemarin juga ada klien yang sampai per bulannya tuh 100 juta mau. 100 juta per Betul, bulan 100 ya. juta per bulan. Oh, dia cerita Dia gitu. dia masih on promise kan data-datanya. Jadi data-data masih di storage manual gitulah. Jadi mereka tuh. Jadi konstan bayar servernya tuh konstan. Jadi gimana nih caranya biar si pengunjung saat pengunjung itu naik, kan ya otomatis pengunjung naik, otomatis keuntungan dia naik kan. Ya. Nah, bayar si cloud-nya juga naik. Jadi ketika pengunjungnya turun nggak ada, itu bayar si servernya pun atau bayar si penyimpannya pun itu menjadi turun. Kalau servis di kita ini ya sudah, emang kita sudah akad di awal, sepakat di awal segitu ya udah segitu ya. Jadi kalau misalkan di kita itu namanya ada serverless. Jadi di mana pembayaran server itu tergantung by request dari si usernya. Jadi ketika user itu naik, ya biaya si cloud-nya itu naik. Ketika turun, ya turun juga dan hampir nol. Kemarin juga ada namanya kita obrolan tetangga yang dia tuh bayar server per bulannya tuh 3 juta. Sama kita jadi cuman ya 300.000 sampai 600.000 Sebulan ya. sebulan. Itu bisa jadi 80% dia turun dari uang yang dia keluarkan gitu. Kita udah menghemat 80% lah. Itu keunggulan dari kita di sini, ada serverless namanya. Berarti emang sangat bisa ngepres biaya pengeluaran servis dan lain-lain. Betul, nah itu salah satu keunggulan kita. Jadi sekarang adil juga kalau pakai jasa kita yang serverless. Jadi ketika user itu naik, otomatis kan pendapatan si company juga naik nih. Ya biaya cloud-nya juga naik gitu. Ketika turun, sama sekali nggak dipakai itu servernya, otomatis turun ya Google Cloud-nya juga atau cloud-nya juga hampir nggak bayar atau hampir nol juga. Kalau benar-benar nggak ada pengunjung ya. Ya jadi emang Kayak gitu. Sesuai traffic juga Nah gitu ya. itu jadi keunggulan dari cloud gitu itu sesuai traffic, jadi by request gitu. Ya, Kita membayar sesuai request dari usernya, jadi adil. Itu mengenai yang cloud ya. Cloud, Kalau betul. Yang jasa lain gimana itu, yang servis lain? Aman lah, semuanya udah bersertifikat. Ya, jadi intinya Socket Space ini menyediakan jasa-jasa IT di mana kita punya 5 jasa IT ya. Dan di mana kita ini paling unggul adalah bisa fresh biaya pengeluaran. Betul. Dan itu bisa by request. Karena Jadi, berbasis cloud. karena berbasis cloud itu sendiri dan pasti aman dan gak kemana-mana juga datanya ya. Aman, Gitu. karena kan dikelola sama Google itu pasti aman. Betul sekali. Daripada dikelola sama orang lain kan. Iya, betul banget. Dan gak hilang-hilangan yang gak jelas gitu ya kemana. Bisa gitu dicari ya. kan Google juga. Ya, betul sekali. Nah, udah sekian dari podcast Socket Space Indonesia. Terima kasih banyak Mas Panji. Jadi Ya, sebenarnya kita di sini berniat baik ya untuk membantu kalian-kalian mendevelop aplikasi dan lain-lain. Jadi jangan lupa untuk memakai jasa kami Socket Space Indonesia. Terima kasih yang udah menonton dan udah setia juga yang ngedengerin penjelasan kita. Sampai ketemu di podcast Socket Space selanjutnya. Jangan lupa juga Semua itu follow, Socket Space. ya, follow sosial media Socket Space dari Instagram, TikTok juga, dan YouTube ini. Oke? Terima Semua kasih. Socket Space Indonesia. Terima kasih.